Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya pada saat ini. Kita akan melanjutkan hidup karunia Tuhan, namun sebelum itu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari minta tuntunan Tuhan dalam doa, kita berdoa. Kami datang mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, kami boleh dimungkinkan untuk kembali menikmati hari baru ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam memulai hari hidup ini, kami mau belajar dari firman-Mu untuk menjadi pedoman hidup kami. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami semua, dimanapun kami berada, biarlah setiap firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua, boleh kami pahami mengerti dengan baik. Terlebih Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kita hari ini terdapat dalam Roma pasal 9 ayat 30 hingga pasal 10 ayat 4. Roma pasal 9 ayat 30 hingga pasal 10 ayat 4. Saya membacakannya bagi kita semua. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Firman Tuhan. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ternyata bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Sedangkan Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan berdasarkan iman, tetapi seakan-akan berdasarkan perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti tertulis, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan sebuah batu besar yang membuat orang jatuh. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bacaan kita, tema yang akan kita renungkan bersama adalah giatlah beragama tetapi jangan menolak Dia. Giatlah beragama tetapi jangan menolak Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Injil Kristus diterima oleh orang yang tidak mempunyai harapan untuk membenarkan dirinya. Tetapi Injil yang sama ditolak oleh orang-orang yang rajin beragama untuk membenarkan diri mereka. Yesus Kristus memiliki otoritas dan kedaulatan memilih siapa yang akan diselamatkan. Dan keselamatan tidak dipandang dari garis keturunan, tidak dari latar belakang atau status, tetapi semata-mata berdasar pada iman di dalam Yesus Kristus. Paulus dalam bacaan kita mengingatkan kembali para pengikut Yesus yang tinggal di Roma pada saat itu, bahwa Injil diterima untuk menuntun kita pada pembenaran di hadapan Allah, bukan kebenaran menurut kita yang akan memberi kita keselamatan. Paulus mengingatkan kembali kisah bangsa Israel yang sibuk melakukan ritual agama, tetapi menolak kebenaran Injil. Mereka menolak Injil untuk membenarkan diri mereka. Kebenaran mereka hanya berdasarkan pemahaman mereka sendiri, tidak berdasar pada Injil di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu tidak salah ketika kita memiliki pengetahuan yang tinggi tentang agama, giat dalam melakukan dan terlibat dalam berbagai kegiatan beragama di gereja kita. Tetapi jangan lupakan pertumbuhan iman kita di dalam Kristus. Apakah telah betul-betul sudah berakar dalam hidup kita
dan pastikan telah berbuah. Karena buah dari iman di dalam Kristus itulah yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Pengetahuan dan keterlibatan dalam ritual agama harus selalu sejalan dengan pertumbuhan iman kita di dalam Kristus. Giat beragama, tetapi jangan menolak kebenaran di dalam Yesus Kristus seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka berfokus pada ritual agama tetapi tidak melihat pada diri mereka bahwa mereka tidak menerima kebenaran di dalam Kristus. Nah, dalam bacaan kita dikatakan bahwa Ia menghadirkan batu sandungan di tengah-tengah mereka. Nah, di sini Yesus menjadi batu sandungan bagi orang yang bertahan pada pemahamannya sendiri. Karena itulah yang akan membinasakan mereka. Karena hanya di dalam Kristus, hanya orang yang menerimanya, yang menjadikannya sebagai harapan untuk membenarkan diri di hadapan Allah, untuk memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, teruslah hidupi iman di dalam Kristus. Karena hanya itulah yang akan membawa kita untuk memperoleh keselamatan di dalam Dia. Bukan melalui sikap hidup kita, bukan melalui pemahaman kita, bukan melalui status kita, tetapi sekali lagi, yang menyelamatkan kita adalah iman di dalam Kristus, dan itulah juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk terus menolong kita, mulailah dari diri kita untuk menumbuhkan iman di dalam Kristus agar kita mampu mewartakan kepada orang-orang di sekitaran kita. Amin firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa firman-Mu akan mengubahkan hidup kami untuk lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kami semua rindu ya Tuhan untuk menyatakan kebenaran dalam perjalanan hidup ini. Karena itu kami minta tuntunan Roh Kudus Tuhan agar memampukan kami mewujudkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami semua menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, biarlah kami mampu melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan baik, dengan penuh kesetiaan, terlebih biarlah dalam kehidupan kami terus mempermuliakan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati mereka masing-masing, beri mereka hikmat, biarlah boleh memimpin kami di jalan kebenaran Tuhan, dan biarlah kekuatan kesehatan terus menjadi bagian mereka semua. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami berjalan sesuai dan seturut dengan rancangan Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudari. Selamat melanjutkan hari hidup ini. Tuhan menolong kita semua. Amin.